Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zida Fadila, nomor absen 14 dari kelas 12-nya 7 SMA Negeri 1 Kepanjen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang pemanfaatan iptek dalam pelanggaran hak warga negara. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari hak warga negara, pengertian dari iptek, dan juga pengertian dari pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, pengertian dari hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Perlu diingat bahwa hak asasi manusia berbeda dengan hak warga negara. Hak asasi sifatnya universal dan tidak terpengaruh pada status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah HAM, tetapi dapat dikatakan bahwa HAM adalah termasuk juga merupakan hak warga negara. Yang kedua, kita harus mengetahui apa sih pengertiannya dari iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan maupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dan yang ketiga, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan seseorang yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih, kasus pelanggaran hak warga negara itu muncul karena beberapa penyebab tersendiri, yakni contoh-contohnya adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, yang menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara yang menyebabkan pelaku pelanggar berbuat seenaknya dan tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah sikap tidak toleran yang menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atas keberadaan orang lain, yang akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Yang kelima adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, sekarang pelanggaran terhadap hak warga negara yang bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini. Saat ini kan sedang terjadi pandemi, dan masalah yang paling sangat terlihat adalah tentang tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita yang masih cukup tinggi. Padahal sudah tertera pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kalau ada kemiskinan dan juga masih ada pengangguran, terus apakah selaras dengan pernyataan undang-undang tersebut? Pastinya tidak, toh. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harusnya membuat jalan keluar dari permasalahan tersebut, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Pada saat ini yang kita bahas adalah pemanfaatan iptek, yakni kita bisa memanfaatkan teknologi yang kita miliki sebagai sarana untuk mendapatkan uang dan juga pekerjaan, sehingga kemiskinan dan juga pengangguran akan hilang sedikit demi sedikit. Dalam pemanfaatan iptek pada pelanggaran hak warga negara, kita bisa melakukan jual beli online atau biasa disebut dengan online shop, dengan memperhatikan beberapa kiat-kiat dari pengusaha yang sudah sukses dari pengusaha online shop. Terutama ini ditujukan bagi para siswa yang baru lulus dari SMA atau SMK yang masih bingung atas pekerjaannya dan karena juga masih harus membagi dengan waktu kuliahnya. Ini bisa digunakan untuk
biaya. Kita bisa memanfaatkan online shop ini sebagai penghasilan tambahan atau sampingan dan juga dapat melatih mental kita menjadi mental usahawan juga. Dalam online shop ini kita bisa memanfaatkan beberapa media sosial yang kita miliki atau kita juga bisa membuat website tertentu. Kita bisa memanfaatkan WA, WhatsApp, ataupun Instagram, Twitter, ataupun YouTube jika kita memilikinya. Nah, saya akan memberitahu kiat-kiat dari berjualan online atau online shop. Yang pertama adalah kita harus mengenali nilai jual produk atau keunikan dari produk tersebut. Apa sih kelebihan produk bisnis kita? Bisa termasuk harga yang terjangkau, kualitasnya yang super, ataupun kelas-kelasnya. Yang kedua adalah dengan membuat website toko online sendiri. Mengapa perlu membuat website untuk jualan online? Itu pertanyaan yang sangat sering muncul ketika sebuah bisnis disarankan untuk memiliki website. Tujuan dari kita membuat website sendiri adalah agar brand yang kita pasarkan itu menjadi lebih terkenal, dan setelah kita memiliki blog nih, kita harus aktif juga di media sosial. Meskipun sudah ada website dan juga blog, tolong jangan pernah lupakan sosial media. Sosial media masih bisa menjadi channel penting untuk mempromosikan suatu produk atau layanan bisnis. Dari sosial media pula, pintu pertama perkenalan dibuka pada calon pelanggan, misalnya teman-teman terdekat kita atau kerabat-kerabat kita kalau di media sosial. Baru setelah mereka mengetahui dan mengenal bisnis lebih dekat, mereka tertarik untuk lebih engage, entah itu nanti dalam bentuk memfollow akun, komentar, membagikan konten yang Anda buat, ataupun mengunjungi website yang Anda berikan. Kemudian kita harus mencoba, yaitu coba kita iklankan bisnis lewat Facebook, YouTube, Instagram, WA. Yang kemudian adalah kita harus mengadakan promo. Sudah sangat jelas bahwa semua orang itu menyukai promo. Itu pula alasannya kita perlu memasukkan promo ataupun diskon dalam strategi marketing kita. Apalagi usaha kita yang dibilang masih muda banget, masih berumur jagung, perlu mengambil perhatian calon pelanggan dan mau mengganggu kompetitor usaha yang sudah cukup settle. Tapi kita juga harus berhati-hati dalam menyebarkan promo. Jangan sampai pelanggan hanya membeli saat-saat promo saja. Karena kalau kasusnya seperti itu, bukannya untung, Anda malah nanti nggak beruntung. Biaya promo di awal terlalu besar, tapi Anda tak punya cukup keuntungan untuk menutup biaya promo tadi. Maka dari itu, pastikan dahulu kualitas produk yang kita tawarkan nanti adalah memang jempol banget, atau setidaknya punya kelebihan dan daya tawar dibandingkan produk-produk yang serupa. Yang terakhir adalah dengan membuat deskripsi produk menjadi seunik dan semenarik mungkin. Kemudian kita juga harus mencari tahu akhir-akhir ini barang apa sih yang paling sering dicari dalam online shop, atau itu kosmetik, ataupun obat-obatan, atau gadget, atau pakaian, dan sebagainya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Jadi, pemanfaatan iptek pada pelanggaran hak warga negara bisa kita selesaikan dengan menggunakan iptek secara bijak dan bebas, artinya bebas yang bertanggung jawab. Kita bisa memanfaatkan iptek tersebut sebagai jual beli online yang dapat menguntungkan kita dan juga dapat mengurangi atau meminimalisir kemiskinan dan juga pengangguran yang ada di Indonesia. Sekian pembahasan saya pada video kali ini. Untuk kesalahan dan kekurangan ataupun ada ejaan yang kurang sempurna, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.